Oke, halo semuanya. Semangat pagi. Selamat datang di seri pembelajaran Autodesk Inventor. Dan kita sudah masuk ke silabus ketiga terkait pembuatan 3D dasar pada Autodesk Inventor. Dan pada video pertama kali ini kita akan membahas terkait fitur extrude, revolve, dan sweep ya. Extrude, revolve, dan sweep. Nah, setelah kita pahami fitur 2D Sketch pada silabus sebelumnya, nah nanti ini akan berfungsi ya. Sketch yang kita buat itu nanti akan kita teruskan, akan kita konversi ke dalam bentuk 3D. Nah, yang pertama kita coba fitur extrude terlebih dahulu. Jadi kita pahami terlebih dahulu apa fitur extrude. Extrude ini merupakan fitur yang berfungsi untuk mengkonversi luas area 2D Sketch yang tertutup menjadi 3D solid ya. Jadi luas areanya itu nanti akan kita teruskan, akan kita panjangkan menjadi sebuah volume. Nah, misal seperti ini ya. Misal kita mulai dengan buat sketch, kita pilih Start to the Sketch. Kita pilih salah satu bidangnya. Nah, misal kita buat rectangle di sini ya. Dengan dimensi 10 kali 10 ya. Kalau sudah kita finish, nah, kita pilih 3D model, kita pilih extrude. Nah, kita bisa lihat luas area tadi 10 kali 10 sketsa itu kita bisa konversikan ke dalam 3D menjadi sebuah volume seperti ini. Jadi persegi kita teruskan luas areanya menjadi bentuk volume, bisa menjadi kubus, bisa jadi balok juga. Nah, ini panjang ini kita bisa sesuaikan ya. Parameter pada extrude yang pertama profile. Profile ini merupakan sketsa yang kita buat. From sketch plan artinya kita membuat extrude itu dari sketsa plan yang ada di sini ya. Kemudian direction. Nah, ini merupakan arah ketika kita ingin extrude itu apakah arahnya ke depan, apakah kita balik ke sini. Nah, kalau kita kebalik berarti kita pilih flip di sini ya. Kita flip, nah kita balik. Kemudian ada symmetric. Symmetric itu tepat membagi dua di tengah. Nah, seperti ini dari sketsanya. Dan yang terakhir ini ada asymmetric. Jadi dia bisa diatur dua arah ya. Bisa ke depan berapa mili, ke belakang berapa mili, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah fitur taper. Jadi misal kita tapernya 0, kita extrude dari sketsa 10 kali 10 kita atur 15 misal ya. Nanti jadi seperti ini, ter-extrude. Nah, misal kita tapernya atur ya. Nah, kemudian ini kita bisa edit lagi ya. Kita klik kanan, kita pilih edit feature. Nah, kita kembali lagi ke posisi editing extrude tadi. Nah, ini misal kita atur tapernya ya. Kalau tapernya kita atur misal di sini 5 derajat. Nah, maka akan terbentuk taper seperti ini. Dan arahnya kita bisa atur ya, apakah taper keluar ataukah taper ke dalam seperti ini. Nah, di sini ya. Itu fungsi dari taper. Kalau tidak ingin taper, berarti kita kembalikan saja ke 0. Kita kembalikan oke. Oke, jadi itu untuk fitur extrude ya. Kemudian kita mulai dengan fitur revolve. Kita mulai lagi. Nah, fitur revolve ini merupakan fitur yang berfungsi untuk merotasikan bentuk 2D ya. Jadi luas area, kalau extrude tadi itu dia kita teruskan menjadi bentuk volume. Revolve ini menjadi bentuk volume juga, tapi metodenya berbeda. Dia merotasikan luas area dengan referensi garis atau referensi titik center yang kita pilih. Jadi misal kita misal membuat 2D sketch. Nah, seperti ini. Ini misal saya atur 20. Dan ini saya atur misal 5. Ini saya atur 15 ya, berarti ya. Kemudian ini saya atur 5 juga.
Dan yang terakhir ini saya atur 2,5 ya. Oke. Nah, dengan bentuk sketsa seperti ini, kita finish. Nah, kita pilih 3D model, kita pilih revolve. Nah, konsep dari revolve itu dia merotasikan luas area ini dengan referensi titik atau referensi garis putar. Nah, jadi misal profilnya saya pilih ini ya. Axisnya kalau saya pilih ini, berarti nanti akan memutar ke sini ya. Kalau axisnya saya pilih ini, nanti akan memutar ke sini. Kalau kita pilih ini, dia akan memutar ke sini. Nah, kita coba axisnya di sini ya. Klik. Nah, maka jadinya seperti ini. Dia merotasikan seperti itu ya. Nah, jadi rotasinya seperti itu. Kita bisa lihat. Nah, rotasinya seperti ini ya. Dari sketsa seperti ini, kita rotasikan jadi seperti ini. Karena kita menentukan garis senternya di sini. Kalau kita menentukan garis senternya di sini, nah berarti bentuknya seperti ini ya. Nah, bentuknya seperti ini. Karena tadi kita pilih garis senternya di sini. Begitupun dengan bentuk-bentuk yang lain ya. Nah, jadi yang mempengaruhi terhadap revolve itu yang pertama sketsanya, profilnya, kemudian yang kedua adalah titik referensi perputarannya. Direction sama seperti extrude ya. Nah, kemudian angle. Nah, angle ini kalau kita atur 360 derajat berarti dia membuat revolve keseluruhan cylindrical 360 derajat. Kalau kita atur 270 berarti dia membentuk 3/4-nya lingkaran saja. Kalau kita buat 180 berarti setengahnya dari lingkaran saja. Nah, seperti itu konsepnya ya. Kita atur 360. Nah, jadinya seperti ini. Oke, kemudian yang terakhir kita coba juga fitur sweep. Nah, kita coba fitur sweep. Kita pilih create sketch. Oke. Nah, kalau fitur sweep ini dia membentuk 3D ya, dia membentuk 3D dari dua sketsa yang memiliki dua plan ya. Jadi dua sketsa ini memiliki dua plan yang berbeda gitu. Nah, misal contohnya seperti ini ya. Misal saya ingin membuat kunci baut L gitu. Nah, berarti aspek utamanya berarti kunci L kan harus memiliki bentuk L ya. Nah, sekarang kita buat garis L. Ini misal saya atur 50 misal ya. 50, kemudian ini saya atur 25 mungkin. Oke, seperti ini. Nah, di sini saya fillet. Ini saya perbesar. Oke. Nah, ini aspek kunci L kan seperti ini ya. Kita pilih finish. Nah, seperti yang kita tahu sendiri, kunci L itu secara profilnya itu poligon ya. Nah, berarti kita harus buat poligon di sini. Nah, bagaimana cara membuat sketsa yang tegak lurus di sini? Kita bisa cari di sini di origin. Kita cari plan yang tegak lurus. Nah, misalnya di sini. Plan yang tegak lurus di sini ya. Nah, kita klik kanan, kita pilih new sketch. Nah, kita buat poligon di sini. Kita pilih poligon. Nah, kita buat poligon tepat di titik di sini. Nah, kita buat di sini. Oke, kita buat segi 6 ya. Nah, baru kita atur dimensinya. Misal dimensi ini 8. Oke, seperti ini. Atau kita atur 6 mili lah ya. Nah, oke seperti ini. Nah, nanti fitur sweep ini dia akan membuat profil 3D berdasarkan profil yang kita pilih. Nah, nanti profil yang kita pilih adalah bentuk poligon ini dan juga referensi dari pad.
Nah, pad itu ini ya, garis L ini. Itu namanya pad. Jadi aspek dari swipe itu adalah dia membuat 3D dari profile dan pad. Nah, kita coba di sini, kita pilih swipe. Nah, profile kita pilih ini. Kita klik ini. Nah, pad kita pilih ini. Kita klik. Nah, maka akan jadi seperti ini. Jadinya seperti ini ya. Nah, maka terbentuklah kunci L seperti ini. Oke, nah terakhir, ketika kita menggunakan fitur extrude, revolve, ataupun swipe ya, tentunya kita terkadang ingin editing ya. Kita editing 3D-nya atau edit sketsanya. Nah, kalau kita ingin edit 3D atau sketsa, kita bisa pilih di sini ya. Kita klik kanan pada fitur swipe tadi. Nah, kalau edit feature itu edit fitur 3D-nya. Nah, berarti kalau edit fitur 3D-nya. Kalau kita ingin edit sketsanya, berarti kita cari turunan dari fitur 3D-nya ya. Nah, turunan dari fitur 3D-nya itu adalah di sini ya. Sketsa ini. Nah, ini ada 2 sketsa karena tadi saya pertama membuat sketsa L, yang kedua pilih untuk membuat sketsa poligon. Nah, misal ini saya panjangkan sketsa L-nya. Nah, misal ternyata ini ingin saya panjangkan jadi 100 misal. Atau mungkin 80 ya. Kalau sudah finish, nah maka ini otomatis akan lebih panjang seperti ini. Oke, saya rasa itu ya untuk pembahasan di video pertama ini untuk fitur extrude, revolve, dan swipe. Dan buat teman-teman silahkan mencoba dan semoga sukses.